Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji data kuesioner pada uji hipotesis data primer. Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linier berganda. Yang kedua, pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Purwanto, analisis regresi linier berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Di sini terdapat rumusan pada analisis regresi linier berganda. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 atau variabel X1 ditambah beta 2 atau variabel X2 ditambah E. Selanjutnya adalah bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sini terdapat kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau X2 ini terpisah. Tetapi keduanya mempengaruhi pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Pada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda, menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pada rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruhi yang signifikasi antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Pada H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikasi antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dengan tingkat signifikasinya pada alfanya adalah 0,05. Selanjutnya adalah rumus pada statistik F atau uji F simultan. F tabel sama dengan K N dikurang K. Pada K ini adalah jumlah variabel independen dan pada N adalah jumlah sampel yang digunakan. Dengan tingkat kepercayaan penelitiannya adalah alfa sama dengan 0,05. Pada pengambilan keputusan untuk uji F, jika nilai F hitungnya lebih besar dari F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan apabila jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F table, maka variabel bebasnya tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Sedangkan pada signifikasinya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikasi terhadap variabel terkait. Dan apabila jika nilai signya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel terkait. Selanjutnya, pada pengujian uji statistik T. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruhi satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikasi T berguna untuk mengetahui berpengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah atau satu sama lain terhadap variabel Y. Pada pedoman pengambilan keputusannya,
H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikasi antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikasi antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dengan tingkat signifikasinya, alfanya sama dengan 0,05. Pada rumus uji statistik T, pada T-table sama dengan alfa dibagi 2, N dikurang K dikurang 1 atau DF residual. Dengan alfanya adalah 0,05. Selanjutnya, pada pengujian parsial pada uji statistik T berdasarkan nilai T hitung dan T-table. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari T-table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan berdasarkan nilai signifikasinya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel yang terkait. Dan jika nilai signya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel terkait. Pada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya kita lihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjust R-square. Jika nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R-square, dan pada pengambilan keputusannya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R-square bersifat positif. Selanjutnya, kita ke data tersebut pada software SPSS. Dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih yang linear, dan pada dependennya ini kita masukkan yang prestasi praktikum pada software SPSS, dan pada independennya kita masukkan pada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Selanjutnya ke statistik. Pada statistik kita checklist pada estimate, model fit, dan covariance metric, dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue, lalu ke plot, dan pada plot ini kita pastikan tidak ada yang terchecklist. Selanjutnya ke save, dan pada save juga kita pastikan tidak ada yang terchecklist. Lalu klik OK. Ini hasil outputnya. Pada tabel koefisien, pada kemandirian belajar ini atau variabel X1 terdapat angka 0,372, dan pada motivasi berprestasi terdapat angka 0,557, yang artinya pada variabel X1 atau kemandirian belajar dan variabel X2 atau motivasi berprestasi ini bernilai positif, yang artinya berpengaruh pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS sebanyak 0,372 pada variabel X1 dan 0,557 pada variabel X2. Selanjutnya, pada standar errornya ini terdapat angka 1,390.
yang artinya adanya kenaikan sebesar 1,390 pada variabel pengganggu. Selanjutnya, pada tabel ANOVA ini, pada F hitungnya terdapat angka 99,450 dengan rumusan N K N dikurang K. K adalah jumlah independennya, terdapat 2, dan pada N-nya kita lihat pada jumlah responden. Dan pada jumlah responden ini atau jumlah sampel yang digunakan terdapat angka 171, yang artinya N dikurang K yaitu 171 dikurang 2, berarti terdapat 169. Maka kita ke pengujian pada F table. Pada F table-nya ini pada kolom 2 dan baris ke 169 pada kolom 2 dan baris 169 terdapat angka 3,05, yang artinya F hitung ini lebih besar daripada F table, yang berarti pada variabel X1 dan X2 berpengaruh pada variabel Y. Maka hipotesis yang diterima adalah H1. Dan pada kolom shift-nya ini terdapat angka 0,000, yang artinya lebih kecil dari angka 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh signifikasi terhadap variabel terkait. Dan pada tabel coefficient pada kolom T hitungan ini terdapat angka, pada konstantanya terdapat angka 5,600, dan pada kemandirian belajar atau X1-nya terdapat angka 5,648, dan pada variabel motivasi berprestasi atau variabel X2 dengan angka 8,882. Selanjutnya kita ke pengujian pada T-table. Pada T-table ini dengan rumus alfa dibagi 2, N dikurang K dikurang 1. Pada alfanya ini adalah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, dan pada N ini sejumlah 171 dikurang pada K-nya adalah 2 dengan sampel 2, dan pada N dikurang 1, berarti sama dengan 168. Selanjutnya kita lihat pada T-table. Pada baris 168 ini terdapat angka 1,97419, yang artinya T hitungnya ini lebih besar daripada T-table. Maka hipotesis yang diterima adalah H1. Dan pada kolom signifikasi ini terdapat angka 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X1 dan X2 ini berpengaruh pada variabel Y. Dan pada tabel model summary, pada kolom R2 ini terdapat angka 0,542, yang artinya sudah setengah dari angka 1, maka variabel X1 dan X2 ini berpengaruh pada variabel Y.
dan pada motivasi berprestasi, pada kemandirian belajar hanya terdapat angka 0,542. Yang sisanya adalah 0,458 yang berasal dari variabel lain. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.